Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Fitriul Haq dengan NIM 2020 12521. Saya di sini akan menjelaskan tentang TS saya yang nomor 5. Pertama-tama kita baca soalnya dulu. Sinta diculik, maka Rama akan marah. Jika Sinta diculik atau Rama marah, maka Rahwana merasa senang. Saat ini, Rahwana tidak senang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Sinta tidak diculik. Dari uraian di atas dapat ditentukan A. Tentukan representasi premis-premis dan kesimpulan dalam logika proporsional. Kemudian B. Ubah ke dalam bentuk klausa untuk pembuktian resolusi. Yang C. Terapkan prinsip resolusi untuk membuktikan apakah kesimpulan di atas valid. Bentar, saya cek dulu. Yang pertama-tama kita mengerjakan soal A dulu. Tentukan representasi premis-premis dan kesimpulan dalam logika proporsional. Sebelum membahas ini, saya akan bahas bagian permisalannya. P saya misalkan sebagai Sinta diculik, kemudian Q saya misalkan Rama marah, dan R saya misalkan Rahwana senang. Kemudian pada nomor A, saya buat premis-premis ini. Premis 1, premis 2, premis 3, dan premis 4. Pada premis 1 ini, kita baca dari soal P itu Sinta diculik. Kemudian jika Sinta diculik maka Rama akan marah. Jadi jika P ke Q seperti ini. Pada soalnya, jika Sinta diculik maka Rama akan marah. Nah, ini premis satunya. Jadi P ke Q. Kemudian untuk premis 2-nya, jika Sinta diculik atau Rama marah, maka Rahwana merasa senang. Jadi P atau Q, maka Rahwana senang. Jadi P-nya kan Sinta diculik, dan Q-nya Rama marah. P atau Sinta diculik atau Rama marah, maka Rahwana akan senang. Kemudian pada premis 3-nya, pada premis 3 ini kita lihat saat ini Rahwana tidak senang. Nah, jadi karena R-nya Rahwana senang, jadi kita negasi R kan, supaya jadi Rahwana tidak senang. Kemudian pada premis 4, dapat disimpulkan bahwa Sinta tidak diculik. Nah, karena P-nya Sinta diculik, jadi kita negasikan P. Jadi jadinya Sinta tidak diculik. Kemudian pada premis nomor 5, sebentar saya lihat dulu premis nomor 4-nya dari oh ya, saya pada premis 5 ini kita dapatkan dari modus ponens dari premis 1 dengan premis 4 yang menghasilkan negasi Q. Kemudian pada premis 6 ini kita menggunakan modus tollens dari P2 dan P3. Iya, P2 dan P3. Kemudian untuk mendapatkan premis 7 ini, kita menggunakan simplifikasi dari P5 dan P6 ini. Kemudian kita masuk ke soal ke B ya. Soal B mari kita bacakan dulu. Ubah dalam bentuk klausa untuk pembuktian resolusi. Jadi ini kan premis 1. Nah, ini premis 1, kita implikasi out kan. Jadi kan ini ditambahin negasi dan ini diganti atau.
kita implikasi outnya menjadi negasi P atau negasi P atau Q. Kemudian untuk negasi out, negasi innya karena nggak ada dalam kurung di sini. Nah, jika ada dalam kurung maka di sininya bisa bisa ini dalam kurung ini. Maaf, saya hapus dulu. Nah, jika ada dalam kurungnya, nah ini negasinya bisa kita masukkan karena nggak ada. Jadi ini kita kosongin aja negasi innya sama distribusinya. Kemudian hasilnya seperti ini. Untuk premis 2, untuk yang premis 2 ini kan seperti ini. Nah, kemudian ini kita implikasikan aplikasi out. Dan jadi di negasi dari ini, negasi P, PQ, kemudian ininya kita ganti jadi OR, P, VQ, PR. Nah, ini kan ada dalam kurungnya nih. Kemudian bisa kita masukkan nih implikasi. Dan negasinya bisa kita masukkan jadi negasiin. Nah, ini saat ini masuk, ini menjadi negasi P, kemudian ini negasi VQ. Nah, ini kita ganti berarti. P-nya ini menjadi dan. Jadi, negasi P dan negasi Q atau R. Nah, kemudian pada D ada distribusinya, ini kita masukkan nih. PR-nya ini kita masukkan ke dalam. Masukkan ke dalam sini. Kemudian jadilah seperti ini. Jadi R atau negasi P dan R atau negasi Q. Kemudian untuk hasilnya seperti ini. Kita lihat seperti ini. Kemudian untuk yang premis 3 dan premis 4-nya karena cuma satu ya. Jadi kita langsung hasilnya saja. Kita langsung kerjakan hasilnya saja. Jadi IND-nya ini tuh nggak ada, jadi kosongin. Jadi saya kosongin untuk biar cepat dalam proses pengerjaannya. Untuk mengerjakan nomor C ya, ini untuk mengerjakan nomor C ini saya coret-coret. Jadi hasilnya seperti ini saja. Dan ini nggak saya jelaskan karena waktu itu terburu-buru, waktunya tinggal beberapa menit saja kan mepet. Jadi saya ngerjainnya coret-coret gitu. Dan sepertinya ini kerjaan saya pun salah. Coret-coretnya nggak bener. Dan ininya juga, ini kan harusnya ada 2 nih. Nah, ini saya cuma tulis 1. Ini harusnya saya ada lagi. Nah, negasi I. Nah, ini yang saya gunakan untuk mendapatkan ininya, bukan yang ini. Nah, jadi untuk menjelaskan yang C ini kan coba ngerjain ulang ya. Kan mengerjakan ulang. Paint sudah ada di sini paintnya. Siapkan. Untuk premis satunya dan ini kasih E ke I. Satunya E P2 R negasi I. Untuk P3 nya negasi R, untuk P4 nya negasi I. Nah, untuk negasi kesimpulannya
kita dapatkan si simbol ini kita dapatkan dari P7. Itu. Nah, negasinya kita P kan. Negasinya P. Pertama-tama tuh kita operasikan P1 sama P2 nya biar bisa ketemu P5 nya. Premis 5. 1 P2. Kita operasikan. Operasi ini kita coret-coret. Kita coret. Iya sih. P5 ini kita operasikan dengan P3. P5 ini kita operasikan dengan P3 supaya ini P5 kita operasikan supaya jadi P6. Jadi P5 P3 kita operasikan nih. P5 kan negasi P R. Nah, P3 nya kan negasi R. Nah, ini kita coret. Nah, ini P6 nya ada negasi P. Kemudian negasi P ini adalah P6. Nah, kemudian P6 kita operasikan dengan P4. Negasi I. Operasikan negasi Q. P4. Coba kerjain dulu ya, kalau salah nanti kita ulang lagi. P6 P4 kita kita operasikan. 6 nya negasi P, 4 nya ini negasi P ya, P4 nya ya, negasi P. Nah, negasi P. Kemudian ini P. Pantas tadi kan kepikiran, kok ternyata beda, ternyata ininya negasi P. Nah, jadi negasi P ketemu negasi P. Nah, ini tuh P7. Nah, ini kita bisa konjungsikan menggunakan konjungsi, kemudian menjadi negasi P. Nah, ini kita konjungsi. Menjadi negasi P. Nah, ya negasi P ini P7 ini. P7 ini dioperasikan sama negasinya. Jadi negasi P ini dicoret, ini dicoret. Nah, jadi hasilnya itu himpunan kosong. Nah, itu. Saya coret-coret dan hasilnya salah sebenarnya ini. Jadi ini yang benarnya seperti ini perhitungannya, karena saya terburu-buru kan. Jadi nyoret-nyoretnya kayaknya salah. Seperti itu penjelasan dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Pramunendar yang sudah mengajar. Assalamualaikum.